Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Melalui video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan gabungan metode eliminasi dan substitusi. Perhatikan contoh berikut. Diketahui sistem persamaan linear dengan 3 variabel, 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 5, x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 7, x dikurangi 2y dikurangi z sama dengan 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan langkah-langkah kerja berikut. Pada soal, kita memiliki 3 buah persamaan. Misalkan, dituliskan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Masing-masing persamaan memiliki 3 variabel, yaitu x, y, dan z. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengeliminasi salah satu variabelnya. Kita boleh mengeliminasi atau menghilangkan variabel x, atau variabel y, atau variabel z. Apa yang dimaksud dengan eliminasi dan bagaimana cara melakukannya dapat kalian saksikan pada video pembahasan tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Selanjutnya, kita memilih 2 buah persamaan. Kalian bebas memilih, boleh persamaan 1 dan 2, 1 dan 3, atau persamaan 2 dan 3. Misalkan, kita akan memilih mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Kita tuliskan persamaan 1 dan 2, yaitu 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 5, x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 7. Nah, karena kita ingin mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel, maka kita harus memilih variabel mana yang akan kita eliminasi atau kita hilangkan. Sebagai contoh, kita akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel z. Maka, koefisien dari z harus kita samakan terlebih dahulu. Pada persamaan 1, koefisiennya adalah 1. Pada persamaan 2, koefisiennya adalah 3. Maka, akan kita jadikan 3z. Pada persamaan 1, 1z agar menjadi 3z, maka harus kita kalikan dengan 3. Sedangkan pada persamaan kedua, karena nilainya sudah sama 3z, maka cukup kita kalikan dengan 1. Untuk garis pertama atau persamaan pertama, semua koefisien dan konstantanya kita kalikan dengan 3. Maka diperoleh 2x dikali 3, 6x, ditambah 3y kali 3, plus 9y, ditambah z dikali 3, plus 3z, sama dengan 5 dikali 3, 15. Sedangkan pada persamaan kedua, karena kita kalikan 1, maka tidak akan berubah nilainya. Persamaannya adalah x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 7. Berikutnya, kita kurangkan kedua buah persamaan. 6x dikurangi x, 6 dikurangi 1, hasilnya adalah 5x. 9y dikurangi 2y, 9 dikurangi 2, hasilnya adalah 7y. 3z dikurangi 3z, maka nilainya adalah 0 atau variabel z kita hilangkan. Sama dengan 15 dikurangi 7, 8. Maka di sini kita peroleh persamaan yang baru atau kita tuliskan sebagai persamaan keempat, yaitu 5x ditambah 7y sama dengan 8. Berikutnya, kita akan melakukan eliminasi kembali dari pasangan persamaan yang lain. Jika pada eliminasi pertama kita memilih persamaan 1 dan 2, maka pada eliminasi kedua kita boleh memilih pasangan yang lain. Misalkan kita mau mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Atau kita juga boleh mengeliminasi persamaan 2 dan 3.
Misalkan yang akan kita eliminasi adalah persamaan 1 dan 3. Jadi ingat ya, yang kita eliminasi adalah dua pasangan yang berbeda. Kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3 adalah 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 5, dan x dikurangi 2y dikurangi z sama dengan 3. Jika pada eliminasi pertama, variabel yang kita hilangkan adalah z, maka pada eliminasi kedua, variabel yang kita hilangkan juga harus sama, yaitu z. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika pada eliminasi pertama kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel x? Ya, tepat sekali. Jika pada eliminasi pertama, variabel yang kita hilangkan atau kita eliminasi adalah x, maka pada eliminasi kedua, variabel yang kita eliminasi atau kita hilangkan juga variabel yang sama, yaitu x. Nah, di sini kita akan menghilangkan atau mengeliminasi variabel z. Maka, kita samakan koefisiennya plus z atau plus 1 dan min z atau min 1. Kita samakan menjadi positif 1 atau z. Plus 1 atau plus z agar menjadi z, maka cukup kita kalikan 1. Min z agar menjadi z positif, maka kita kalikan dengan negatif 1. Lihat, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Pada baris pertama atau persamaan pertama, karena dikalikan 1, maka nilainya tidak berubah, yaitu 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 5. Sedangkan pada persamaan ketiga, x dikurangi 2y dikurangi z sama dengan 3, kita kalikan dengan negatif 1. X dikalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif x. Negatif 2y dikalikan negatif 1, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif plus 2y. Negatif z dikalikan dengan negatif 1, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Min 1 dikali min 1 hasilnya plus 1 z. Sama dengan 3 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 3. Berikutnya, kita kurangkan kedua persamaan. 2x dikurangi negatif x. 2 dikurangi negatif 1 min menjadi plus 2 plus 1 hasilnya adalah 3x. 3y dikurangi 2y, 3 dikurangi 2 hasilnya adalah plus 1y. Z dikurangi z, nilainya adalah 0 atau variabel z hilang. 5 dikurangi negatif 3 min, hasilnya plus 5 plus 3, maka nilainya adalah 8. Sehingga kita peroleh persamaan baru, yaitu 3x ditambah y sama dengan 8. Kita misalkan sebagai persamaan 5. Nah, sekarang kita telah memiliki persamaan baru, yaitu persamaan 4 dan 5 yang masing-masing hanya memiliki dua buah variabel. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai variabel dari persamaan 4 dan 5 dengan cara seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Yang pertama yaitu kita akan melakukan eliminasi terhadap persamaan 4 dan 5. Persamaan 4, 5x ditambah 7y sama dengan 8, dan persamaan 5, 3x ditambah y sama dengan 8, akan kita eliminasi salah satu variabelnya, boleh x, boleh y. Sebagai contoh, kita akan menyamakan variabel y. 7y dan 1y akan kita samakan, sehingga kita jadikan menjadi 7y. 7y agar menjadi 7y, karena tetap maka cukup kita kalikan 1. Sedangkan 1y agar menjadi 7y, kita kalikan 7. Persamaan keempat, karena kita kalikan 1, maka nilainya tidak berubah, yaitu 5x ditambah 7y sama dengan 8. Sedangkan persamaan kelima, masing-masing koefisien dan konstantanya kita kalikan 7. 3x dikali 7, 21x. Y dikali 7, 7y. 8 dikali 7, 56. Selanjutnya, kita kurangkan kedua persamaan. 5x dikurangi 21x. Negatif 16x.
7Y dikurangi 7Y hasilnya adalah 0, atau variabel Y hilang. 8 dikurangi 56 hasilnya adalah negatif 48. Maka nilai X adalah negatif 48 dibagi dengan negatif 16. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Sehingga nilai X sama dengan 48 dibagi 16 adalah 3. Nah, di sini kita peroleh nilai X sama dengan 3. Berikutnya, nilai X sama dengan 3 akan kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 4 atau persamaan 5. Sebagai contoh, nilai X sama dengan 3 akan kita substitusikan ke persamaan 5. Persamaan 5 adalah 3X ditambah Y sama dengan 8. Selanjutnya, nilai X akan kita ganti dengan 3, sehingga menjadi 3 kali 3 ditambah Y sama dengan 8. 3 dikali 3, 9. Ditambah Y sama dengan 8. Maka nilai Y sama dengan 8. 9 kita pindah ke ruas kanan menjadi min 9. Maka nilai Y sama dengan 8 dikurangi 9 adalah negatif 1. Nah, kita telah memperoleh nilai Y yaitu negatif 1. Nah, sekarang kita telah memiliki nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 1. Selanjutnya, dengan menggunakan metode substitusi, kalian dapat melakukan substitusi terhadap nilai X dan Y terhadap persamaan 1, 2, atau 3 untuk menentukan nilai Z. Sebagai contoh, kita akan menentukan nilai Z dengan melakukan substitusi nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 1 ke persamaan 1. Yaitu 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 5. Selanjutnya, nilai X akan kita ganti dengan 3 dan nilai Y akan kita ganti dengan negatif 1. Sama dengan 2 kali 3 ditambah 3 kali negatif 1 ditambah Z sama dengan 5. Sama dengan 2 kali 3, 6, plus 3 dikali min 1, min 3, ditambah Z sama dengan 5. 6 dikurangi 3 hasilnya 3, ditambah Z sama dengan 5. Maka nilai Z sama dengan 5. 3 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 3. Sehingga diperoleh nilai Z sama dengan 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Maka kita peroleh nilai Z sama dengan 2. Jadi, penyelesaian dari sistem pertidaksamaan pada contoh adalah X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 2. Baiklah, demikian pembahasan tentang cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.